Halo guys, selamat datang di channel YouTube Feryl Bima Sakti. Jangan lupa ya, klik subscribe, terus klik tombol lonceng juga. Thank you. Welcome back to my channel Feryl Bima Sakti dan juga Feryl Bima Sakti Podcast. Kali ini sudah kedatangan ada Pipit Panda dan juga temannya ada Laura di sini. Kita bakal ngobrolin tentang persahabatan. Mungkin yang biasa nonton di YouTube aku nggak pernah punya teman seorang transgender atau waria. Nah, kita pengen tahu bagaimana sih Pipit bisa bersahabat lama dengan seorang Laura yang mungkin kadang-kadang sebagai minoritas banyak orang yang agak mungkin karena nggak terbiasa mungkin ya, atau sosoknya yang mungkin unik gitu, jadi nggak pernah memiliki seorang sahabat yang waria. Oke. Apa kabar teman-teman di sini? Puasa? Puasa. Alhamdulillah ya. Laura puasa juga? Alhamdulillah. Oke. Sebenarnya Pipit dan Laura ini teman apa nih? Teman sekolah. Teman sekolah? Sekolah SMP. Oke, SMP. Jadi kita ketemu kelas 2 SMP. Karena tadinya kan aku sekolah di Kebumen. Oh, oke. SMP di Kebumen, kalau SMA-nya yang di Jakarta. SMP kelas 1, kelas 2 aku pindah ke Kota Winangun, ketemu dia. Nah, intinya dia lain dari yang lain kan pas ketemu, aneh gitu. Nah tapi kan aku juga orangnya aneh, jadi pas ngeliat ini rasanya klik gitu loh. Oke, jadi merasa bahwa kalian berdua tuh memiliki jiwa yang sama-sama unik, seru gitu loh, fun. Jadinya walaupun dengan sosok Laura yang dulu gimana, belum dana seperti ini kan? Belum, tapi SMP dulu dia celananya tetep kan, kalau celana normal kan saya atas dengkul ya, dia sebawah dengkul. Oh, oke. Terus rambutnya tuh agak panjang, gondrong lah ibaratnya, sama aku aja panjangan dia sedikit, cuma jengat gitu. Tapi masih laki gitu. Masih laki ya. Terus tapi sepatunya cetar warnanya merah gitu. Terus nongkrongnya sama wanita-wanita di warung gitu. Dia nggak pernah sama cowok, jadi lebih banyak menghabiskan waktu sama perempuan ya Laura? Ya, hibah ya sama. Zaman dulu baru udah hibah ya, udah gosipin. Hibah, bukan hibah. Ya. Tanah hibah. Harta kali. Tapi Laura sendiri kenapa sih Oke, pertama kali kamu merasa bahwa kayaknya aku lebih nyaman bergaul sama perempuan deh. Itu emang dari kecil atau gimana? Iya, dari saya kecil, dari saya belum sekolah, dari saya udah mulai TK lah ya, ini sudah memang saya merasa tidak nyaman kalau bergaul sama laki-laki gitu. Tapi apa yang membuat kamu langsung nyaman main sama aku pas aku datang ke Kota Winangun? Ya, karena mungkin dia waktu itu karena dia kalau dulu kan ada yang teman dari desa kan, dari segi penampilan ya, gitu. Jadi kalau berteman yang penampilannya oke kan kita juga pede. Jadi pilih-pilih teman, rasanya keren gitu. Iya. Zaman itu. Di zaman itu jadi kalian berdua klop sampai sekarang masih berteman, walaupun sering ini juga ya. Kita musuhan sering. Tapi tetap balik lagi. Karena dari kecil, ibarat dari SMP lah, sering nginep di rumah dia. Terus dia nginep di rumah. Sering nginep-nginepan gitu. Tapi ya satu aja, tetangga dia dan tetanggaku sebenarnya nggak suka sama pertemanan kita. Iya. Karena lagi-lagi orang yang mungkin sesuatu yang terus juga sebenarnya mungkin mereka tidak mengenal tapi sudah berpikir negatif dulu sebelum mengenal sosok Laura yang sebenarnya bagaimana gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Tapi apa sih Pit yang bikin kamu tuh bisa berteman dengan Laura sampai saat ini? Apa ya? Jadi dulu kan kita susah bersama ya, maksudnya sama-sama orang susah. Jadi cepetan. Ya ini palsu dulu. Nih ya, dulu pertama ya, dia bilangnya orang kaya. Jadi dia bilangnya orang kaya. Kan kalau di sekolah keren gitu. Keren. Pas setiap kita ke rumahnya minta dianterin, dia turunnya di pinggir jalan doang. Terus dia bilang gini, itu rumahku. Itu ternyata klinik kan rumahnya di Anjir, dan kita percaya. Terus pas satu hari aku main ke rumahnya dia, ternyata bukan itu rumahnya, depannya. Ya ampun, rumahnya. Maaf ya, tapi aku kangen sama rumah itu. Aku malah sampai sekarang jangan dibangun dong, rumahnya kayu. Terus kalau kita tidur bareng, diintip-intipin sama tetangga. Dikira kita tidur bareng apa enggak. Terus ibunya dia selalu bilang, "Kowe kene,
jangan sebelahan sama Pipit, ibunya dia di tengah-tengahnya supaya sama tetangga nggak bisa. Karena laki-laki ya tetap. Oke. Jadi karena intinya susah senang bersama, udah berantem ntar baik lagi, udah berantem baik lagi. Temen yang udah nggak malu, aku mau kelihatan sebusuk-busuknya, dia merasa aku tahu busuk-busuknya, jadi nggak perlu palsu gitu. Kan susah cari temen yang itu. Pasti kan kita harus berpura-pura kalau main sama orang-orang di luar sana gitu. Tapi kaget nggak sih waktu Laura kan dulu waktu kenal awal gak dandan, lama-lama kan sekarang dandan kayak gini. Kaget nggak waktu pertama tahu Laura berdandan perempuan? Karena proses dia untuk menjadi seperti ini juga aku andil. Jadi dia dulu kan dari Kudawenangun, yang membawa ke Kebumen itu aku, yang memperkenalkan dia ke dunia salon model. Jadi Anda yang menjerumuskan. Menang saham dia. Jangan salah, tapi pas aku mau jadi penyiar radio, dia juga yang daftarin aku. Kan aku nggak punya duit. Dia yang bayarin aku, kita di Jehan, terus aku masuk. Jadi kalian berdua tuh setiap apa namanya siklus kehidupan dan dapat pekerjaan saling terlibat gitu ya. Oke. Emang kalau Laura sendiri memutuskan untuk berdandan perempuan mulai kapan? Sebenarnya sudah, keinginan itu sudah dari kecil. Hasrat itu tumbuh dengan sendirinya ya, alamiah gitu ya. Jadi nggak yang dibikin gitu. Jadi kayak mungkin Pipi juga ngerasa nyamannya, saya nggak terlalu yang ya kayak ngerasa berteman saya perempuan gitu. Cuma tetap ya namanya. Tapi kalau bentuk begini, langsung ini pas dulu saya SMA deh. Lulus SMA. Kaget nggak waktu pertama? Enggak. Ya karena aku melihat perkembangannya, jadi tidak mengagetkan, jadi tidak memang, surprise gitu iya. loh. Sedikit demi sedikit perubahan dia, iya. Saya mengikuti bersama dia gitu. Mulai dia agak panjang tuh aku sama dia. Jadi aku sebenarnya perubahanku sih nggak yang langsung cepat. Enggak, cuma rambut jadi panjang, terus berpakaian lebih perempuan, ber-BH gitu. Kan terkadang berhijab gitu aja sih, nggak yang berubah, yang operasi, yang hidung dimancungin apa, yang masih natural. Alhamdulillah masih original. Tapi kalau boleh tahu, kalau aku kan sudah tahu kalau Laura profesinya sebagai apa ya. Kalau teman-teman kan belum tahu profesinya sekarang sebagai apa Laura? Saya lebih ke Desain apa aja desainnya? Desain baju pengantin gitu ya, MUA juga. Oke, make up juga ya. Make up artis. Kebetulan saya juga udah ke kayak iklan gitu. Jadi memang apa namanya track recordnya sudah cukup banyak artis-artis di Jakarta juga yang Laura sudah pernah pegang juga ya. Ya lumayan lah. Oke. Nah, Pipit sendiri kalau misalnya jalan sama Laura, apakah memang secara kita kan hidup di Kebumen, kota kecil yang orang-orangnya juga masih, ya kita bisa bilang di kota kecil kan sepertinya masih belum begitu terbuka untuk pikirannya. Pernah nggak sih jalan sama Laura sampai kayak diliatin orang? Ya setiap saat. Dari zaman sekolah kita bersama, kan aku intinya senang sama dia karena apa? Dia ini menghibur intinya. Dia penipu. Dia tukang bohong, ya kan? Dia bohong, bilangnya di rumah ternyata enggak, pokoknya bohong gitu loh. Hidupnya penuh dengan kebohongan. Tapi dia fun gitu loh, dia menghibur, jadi selalu happy. Jadi meskipun aku aku dulu nggak pede untuk berteman sama dia, untuk dipandang orang aku tidak pede. Tapi aku nyaman, tapi tidak pede kalau berjalan bareng. Kok sih ngaduh, jauh-jauh, jangan pegangan gitu. Dan dengan tangan jangan pegangan, aku selalu begitu. Nah, aku selalu minta dia tutupin mukanya pakai masker dulu, ya kan? Pakai masker gitu. Oke. Jadi zaman belum corona lah ya. Corona aku selalu nyuruh dia pakai masker. Ya, virus banci. Jadi waktu awal-awal jalan sama Laura, karena saking banyaknya orang yang selalu melihat dan juga melemparkan attention atau perhatian, jadi kamu agak-agak sedikit malu juga ya. Tapi setelah dia di Kebumen ngehits, kan saya udah di Jakarta, udah keliling mana dunia, dia kan di Kebumen terus ngehits tuh. Ternyata saya tidak perlu lagi malu karena semua orang sudah tahu dia. Dan juga punya hati. Semua orang berteman sama dia, bukan hanya saya. Saat itu kan temannya dia aku doang ibaratnya. Di Kebumen loh ya, karena dia kan dari Kudawenangun. Oke. Kalau Laura sendiri dari lingkungan tetangga terus juga orang-orang terdekat, apakah ada kadang-kadang perlakuan yang
mendiskriminasikan, perlakuan buruk yang kadang-kadang bikin kamu agak sakit hati, ada sampai sekarang tahun 2020? Ya, dari mungkin sampai seumur hidup pun ada ya. Tetap ada ya, nggak cuma dengan diri saya ya, tetap sama ada pada diri kita tuh ada yang suka, ada yang nggak suka ya, itu udah pasti ya kan gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak akan saya tuh orangnya bodo amat. Lu siapa? Gue yang penting gue gak nyusahin elu gitu kan. Gue gak nyusahin kamu gitu kan. Gitu yang pastinya saya bisa menunjukkan ke mereka bahwa saya bukan waria murahan. Bukan waria murahan. Jadi saya bisa menunjukkan dengan potensi saya, dengan attitude saya, dengan cara bersikap. Ya enggak, ya iya benar. Ya, salah satunya lah ya. Potensinya bisa make upnya oke, desainnya juga oke. Lu jangan asal mandang gue waria, gue ada yang gue banggain dari diri gue gitu kan ibaratnya. Ya ibaratnya boleh bisa juga dibilang seperti itu. Tapi lebih saya dengan orang-orang yang menghujat saya, orang yang tidak suka dengan saya lebih ingin dia mengenal saya dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya. Intinya seperti itu, dan saya ngerasa saya tidak mau. Yang penting saya tidak menyusahin dia. Gitu. Saya tidak jadi benalu dalam hidup dia. Yes. Mungkin. Ayo, ini maaf ya. Apakah pernah terjun di dunia malam juga? Wow. Maaf kebablasan Cip. Dunia malam ya. Seperti clubbing gitu, dugem gitu. Terus mungkin ya, pada eranya ya, waktu masih muda mungkin ya. Sebenarnya saya semua kehidupan sudah aku jalanin ya. Ya salah satunya kehidupan malam, apalagi ya Allah, lagunya siapa tuh? Copyright nih. Tapi awal kamu ke Jakarta juga aku yang bawa. Aku kenalin sama waria-waria Jakarta. Oke. Ya langsung ke dunia malam. Tapi intinya bahwa sekarang Laura menjalani bahwa banyak potensi yang itu juga bisa menjadi mata pencaharian yang halal ya. Ya sebenarnya sih ada yang berkah ya. Berkah ada, haram juga ada. Ini mau diangkat menjatuhkan diri sendiri. Ya sih, yang jelas ketika zaman dulu aku belum tahu mana itu yang ini cara bergaul yang salah, mana yang ini harus dilakukan, mana yang ini sebenarnya lebih lagi dalam pencarian jati diri gitu ya. Ketika saya tahu pergaulan ini yang tidak baik, saya mulai mundur teratur, dan saya mulai belajar. Saya lebih menggeluti apa potensi diri saya harus arahnya kemana gitu. Yang jelas dari obrolan kita saat ini sih semoga banyak hal yang mungkin bisa diterima dari teman-teman yang melihat video ini, bahwa kita jangan melihat seseorang dari packagingnya, tapi juga kita lihat sisi positifnya. Pasti semua orang memilikinya, dan kekurangan juga pasti kita juga punya kekurangannya. Dan yang jelas kadang-kadang orang banyak menghujat atau menghakimi sebelum dia tahu, sebelum dia kenal seperti apa orang. Tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Oke, yang jelas juga sukses terus buat Pipit Panda. Ini juga jangan lupa untuk yang terus buat gue nggak sukses gitu ya? Enggak, nanti sukses buat Pipit Panda. Ini juga punya channel YouTube. Kalau misalnya pengen tahu tentang kehidupannya Pipit Panda bersama suaminya yang seorang warga negara Australia, silahkan bisa langsung di subscribe Pipit Panda channel langsung saja sekarang. Laura juga terima kasih, sukses buat, semoga ini corona bisa segera hengkang ya. Jadi job-job kembali masuk. Itu harapan yang sangat doa-doa yang tidak akan pernah putus ya. Betul. Bukan hanya buat Laura tapi juga buat aku dan juga buat semua yang terdampak oleh corona juga. Thank you banget buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komen. Dan pastinya kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.